Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan hasil dari PJBL kelompok kami dengan judul Sistem Kontrol dan Monitoring Pendistribusian Perlengkapan Kamar Hotel Berbasis IoT. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahmawati dengan NIM 28 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Erza Rahmi Andini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kami tampilkan pemaparan laporan kami. Baiklah, langsung saja saya akan memperkenalkan sedikit tentang produk yang kami produksi. Produk yang dihasilkan berupa sistem kontrol dan monitoring pendistribusian perlengkapan kamar hotel berbasis IoT. Produk ini berupa aplikasi dan juga web yang terhubung satu sama lain. Dalam penggunaannya, aplikasi dan web tersebut dikelola oleh pengguna hotel. Penggunaan aplikasi dan web tersebut dilakukan dengan mengumpulkan database perlengkapan terlebih dahulu dan menempelkan barcode pada perlengkapan kamar hotel. Keduanya akan diintegrasikan satu sama lain. Dengan begitu diharapkan proses kontrol dan monitoring dari perlengkapan kamar hotel yang sangat banyak jumlahnya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan menghindari kemungkinan terjadinya human error. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi dalam pembuatan produk ini. Yang pertama adalah pembuatan database, di mana dalam hal ini bagian production menyiapkan database dengan menggunakan software MySQL. Kemudian database yang sudah diisi didistribusikan ke bagian pembuatan QR code untuk dibuatkan QR code. Dalam hal ini pembuatan QR code melalui dua proses, yaitu yang pertama adalah pembuatan QR code versi soft copy dan kemudian diolah lagi menjadi QR code versi hard copy. Pada pembuatan aplikasi, desain, dan website, dalam tahap ini bagian production melakukan pembuatan desain yang nantinya akan digunakan oleh application dan website dengan menggunakan aplikasi Xcure. Selanjutnya desain yang sudah jadi akan didistribusikan ke bagian pembuatan aplikasi dan front end. Kemudian pembuatan aplikasi sendiri, pembuatan aplikasi di Android adalah dengan menggunakan Android Studio yang nantinya akan menjadi Android application. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan front end. Dalam tahap ini bagian production harus menggunakan hosting dan domain untuk menghasilkan web server. Web server sendiri nantinya akan digunakan oleh backend. Dan kemudian pembuatan backend itu akan menghubungkan antara Android application dengan web server atau front end. Yang terakhir adalah kemudian QR code application Android and web server dikemas dengan dijadikan sebagai produk yang akan dijual dalam bentuk bundling. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai waktu pengerjaan, status, dan batas pengerjaan dari produk kami. Jadi produk kami ini dikerjakan oleh 6 orang tim produksi dari Elektro. Pada awalnya mengestimasikan akan menyelesaikan produk mereka dalam jangka waktu 4 bulan dengan timeline yang sudah mereka tentukan, mulai dari penentuan ide sampai dengan penyusunan laporan. Namun karena metode yang kita gunakan pada kegiatan ini adalah metode ABC atau Activity Based Costing, maka kita harus membebankan biaya itu dengan mengidentifikasi setiap aktivitas dan menetapkan biaya setiap aktivitas ke semua produk sesuai dengan biaya aktualnya. Oleh sebab itu, kami membuat estimasi lama pengerjaan untuk setiap aktivitas menurut kami. Status pengerjaan produk kami saat ini adalah masih dalam proses. Kami pun menarik kesimpulan bahwa produk kami akan dilanjutkan di semester yang akan datang atau multi semester. Oleh sebab itu, perhitungan yang akan kami tampilkan berikutnya adalah perhitungan dalam bentuk estimasi saja. Baiklah, dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait dengan activity dictionary. Ada 6 activity yang telah kami tentukan. Activity yang pertama adalah pembuatan database administrator, yaitu mengisi database pada MySQL. Output yang dikeluarkan nanti adalah database dan penggunanya adalah administrator. Activity yang kedua adalah membuat display design, yaitu membuat interface atau tampilan application and web. Output yang dikeluarkan adalah tampilan dan penggunanya adalah Android application. Yang ketiga adalah membuat front end, yaitu pembuatan web hosting dan domain. Output yang dikeluarkan adalah nama web dan penggunanya nanti adalah database. Activity yang keempat adalah membuat backend, pembuatan program jembatan antara database dengan application, dan output yang dikeluarkan nanti adalah web yang bisa dihubungkan dengan database. Penggunanya adalah front end dan database. Activity yang kelima adalah membuat Android application, di mana ini adalah pembuatan Android dengan menggunakan Android Studio. Output yang dikeluarkan berupa Android application dan penggunanya nanti adalah front end. Yang terakhir activity-nya yaitu membuat QR code. Pembuatan QR code ini ada dua jenis, yaitu software dan hardware. Namun output yang dikeluarkan nanti adalah QR code hardware dan penggunanya nanti adalah customer, application, and website. Dalam keenam activity ini kami menggunakan cost object yang sama, yaitu labor, dan keenamnya memiliki activity driver yang sama, yaitu labor hours. Untuk
alasan penentuan activity type-nya sendiri, pada activity pertama, pembuatan database administrator, kami menentukannya activity type-nya adalah primary activity. Alasannya karena pembuatan database berpengaruh langsung kepada produk atau kepada final product yang nantinya akan langsung digunakan oleh customer. Kemudian activity yang kedua yaitu membuat display design, activity type-nya adalah secondary activity. Alasannya karena display design digunakan oleh primary activity yaitu database administrator dan Android application. Activity yang ketiga adalah membuat front end, di mana activity type-nya adalah primary activity. Alasannya adalah karena front end berpengaruh langsung kepada produk sebagai tampilan utama dari website. Activity yang keempat adalah pembuatan back end. Activity type-nya adalah secondary activity. Alasannya karena back end digunakan oleh primary activity yaitu website dan juga Android application. Activity yang kelima adalah membuat Android application, di mana activity type-nya adalah primary activity. Hal ini karena Android application merupakan final product yang langsung digunakan oleh customer. Dan yang terakhir adalah activity membuat QR code, di mana activity type-nya adalah primary activity. Alasannya karena QR code merupakan final product yang langsung kita jual dan langsung digunakan oleh customer. Kemudian alasan terkait dengan activity driver. Untuk activity pertama hingga activity terakhir, karena activity ini menggunakan activity driver yang sama, yaitu labor hours. Alasan kami menggunakan labor hours karena pembuatan keenam activity ini dilakukan oleh tenaga kerja bagian production, sehingga kami menentukan activity drivernya adalah labor hours, yaitu berapa lama tenaga kerja tersebut bekerja untuk melakukan proses produksi. Sehingga semakin lama jam kerja yang digunakan oleh pekerja tersebut, maka cost atau biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja direct material, direct labor, dan overhead yang ada di produk kami. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan keterangan bahwa produk kami ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah software berupa aplikasi dan juga website, dan yang kedua adalah QR code. Pertama adalah direct material. Direct material dalam pembuatan software ada tiga, yaitu aplikasi Azure, kemudian hosting, dan juga domain. Kemudian direct material dalam pembuatan QR code itu ada QR code generator premium dan kertas Finley. Yang kedua adalah direct labor. Dalam perhitungan direct labor ini kami menghitungnya berdasarkan tarif UMK yaitu Rp4.150.930 dan tarif jam kerja normal yaitu 160 jam per bulan, sehingga didapat tarif normal per jamnya adalah Rp25.943. Kemudian dalam pembuatan software dan berupa aplikasi dan website itu terdapat beberapa aktivitas di mana masing-masing aktivitas itu dikerjakan oleh satu orang dengan lama pengerjaannya itu adalah 16 minggu. Untuk pembuatan produk berupa QR code itu hanya ada satu aktivitas dengan jumlah pekerja yaitu satu orang dan juga lama pengerjaan 10 minggu. Yang ketiga adalah overhead. Overhead sendiri terdiri dari beberapa macam seperti indirect material, indirect labor, listrik, depresiasi, dan juga internet. Overhead yang pertama adalah indirect material. Indirect material hanya terdapat dalam pembuatan software berupa aplikasi dan juga website yang terdiri dari ATK berupa pena dan juga sketchbook. Yang kedua adalah indirect labor. Indirect labor dihitung dengan menggunakan tarif perhitungan yang sama dengan direct labor. Yang ketiga adalah listrik. Jadi dalam penggunaan listrik ini kami mengestimasikan 37 volt dan 0,28 ampere untuk menghitung total watt per jamnya. Kemudian yang keempat adalah internet. Kami mengestimasikan penggunaan kuota sebesar 10 GB dengan harga Rp50.000 untuk masing-masing aktivitas, sehingga secara keseluruhan untuk internet ini totalnya adalah Rp300.000. Yang kelima adalah depresiasi. Kami juga menghitung depresiasi untuk pembuatan software berupa aplikasi dan juga website maupun QR code itu dengan memperhatikan jenis dari perangkatnya, kemudian harga perolehannya, masa manfaatnya, dan penyusutan per tahunnya. Setelah kita mengetahui direct material, direct labor, dan overhead yang kita butuhkan dan miliki, maka barulah kita bisa melanjutkan perhitungan activity based cost
costing kita. Kita mulai dari menentukan persentase atas setiap aktivitas yang kita miliki, baik itu primary activity maupun secondary activity, berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk setiap aktivitas tersebut. Setelah kita sudah menentukan persentasenya berdasarkan cost drivernya masing-masing, maka kita harus membebankan secondary activity kepada primary activity. Hal ini sebagaimana fungsi dari secondary activity itu sendiri, yaitu sebagai aktivitas yang dimanfaatkan oleh aktivitas lainnya. Dengan begitu maka kita menambahkan total dari primary activity dengan persentasenya masing-masing atas secondary activity. Setelah kita membebankan cost of secondary activity kepada primary activity, kita harus menentukan apa sih cost object dari aktivitas kita. Dalam hal ini cost object kami itu adalah labor dan activity drivernya adalah labor hour. Barulah selanjutnya dilanjutkan dengan menghitung primary activity rate-nya, yaitu dengan membagi budgeted activity cost dengan amount of activity output, atau dalam hal ini kami menggunakan labor hour. Setelah kita mengetahui primary activity rate-nya, barulah kita bisa membebankan activity cost-nya ke cost object, sehingga diperolehlah hasil biaya produksi dari produk kami untuk sebuah software berupa aplikasi dan website itu berjumlah 59.301.348,58 rupiah, dan untuk biaya produksi satu bundling QR code itu sebesar 9.302.217,08 rupiah, sehingga totalnya secara keseluruhan adalah 69.3.565,66 rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan operating budget per 1 tahun atau per quarterly. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan sales budget. Dalam perhitungan sales budget, kami mengasumsikan setiap penjualan sebuah bundling produk terdiri dari satu unit software, yaitu application and website beserta 5.000 QR code. Pada kuartal pertama, kami mengestimasikan menjual 200 bundling produk, dan pada kuartal kedua kami mengestimasikan menjual 250 bundling produk, dan pada kuartal ketiga 250 bundling produk, dan pada kuartal keempat kami mengestimasikan menjual 300 bundling produk. Sehingga dalam 1 tahun kami mengestimasikan menjual 1000 bundling produk. Untuk unit selling price sendiri, kami mengestimasikan penjualannya adalah 50% harganya lebih tinggi dari cost productionnya, sehingga didapat sebesar 103.505.348 rupiah. Setelah mengalihkan unit selling price dengan unit per masing-masing kuartal, maka akan didapatkan sales per masing-masing kuartalnya, atau jika dalam 1 tahunnya sebesar 103.505.348.487 rupiah. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan production budget, di mana dalam memperhitungkan production budget kami menentukan desired ending inventory adalah 10% dari unit sales setiap kuartal, sehingga pada akhirnya kita bisa mengetahui berapa jumlah unit produk yang seharusnya diproduksi selama 1 tahun dengan menjumlahkan total sales dengan desired ending inventory dan dikurangi dengan beginning inventory-nya. Dalam hal ini kami telah menentukan kuartal pertama ending inventory-nya adalah 20, kuartal kedua adalah 25, kuartal ketiga 25, dan kuartal keempatnya adalah 30, sehingga didapatkan unit to be produced-nya pada kuartal pertama adalah 190, unit to be produced kuartal kedua 255, kuartal 3 250, kuartal 4 305, dan selama 1 tahun adalah 1000 unit to be produced. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan direct material purchase budget. Dalam perhitungan direct material purchase budget, kami membuat perhitungan per masing-masing direct material, kemudian kami membuat perhitungan direct material purchase budget secara keseluruhan direct materialnya, di mana hal ini dapat dibuktikan dengan menjumlahkan total purchase pound per masing-masing direct material selama 1 tahun, sehingga hasil akhirnya sama dengan total purchase pound keseluruhan. Pada perhitungan ini kami menentukan desired ending inventory adalah 10% dari unit to be produced setiap quarter. Kemudian yang keempat adalah direct labor budget. Dalam perhitungan ini kami mengasumsikan waktu pembuatan satu bundling produk adalah 8 jam, sehingga saat dikalikan dengan nominal unit to be produced pada setiap quarter, maka akan didapatkan total jam keseluruhan dalam pembuatan bundling produk tiap quarter. Kemudian dikalikan dengan biaya jam kerja per jam sesuai dengan UMK, maka akan diperoleh total dari labor cost budget. Ya, kemudian selanjutnya adalah overhead budget. Dalam memperhitungkan overhead budget, kami mendapatkan perhitungan berdasarkan penjelasan berikut. Yang pertama itu adalah variable overhead
rate, yaitu indirect material ditambah dengan utilities, kemudian kami bagi dengan 8 jam. Itu adalah proses pembuatan per bundlingnya, dan didapatkan variable overhead rate-nya adalah sebesar Rp43.829. Selanjutnya, kami menghitung budgeted fixed overhead-nya, di mana budgeted fixed overhead ini adalah depresiasi ditambah dengan indirect labor. Dan untuk mencari budgeted fixed overhead dengan cara mengetahui terlebih dahulu berapa depresiasi per quarterly, yaitu depresiasi 1 tahunnya kami bagi dengan 3/12. Kemudian budgeted indirect labornya itu juga harus diketahui, sehingga dalam hal ini kami mengasumsikan nominal indirect labor dan juga direct labor sama, sehingga budgeted indirect labor dikali dengan UMK per jamnya. Setelah perhitungan tersebut, maka dapat ditentukan berapa variable overhead rate-nya, berapa budgeted variable overhead, dan budgeted fixed overhead per masing-masing quarternya. Sehingga pada total overhead di akhirnya selama 1 tahun itu didapatkan sebesar Rp559.404.466. Selanjutnya adalah ending finished good inventory budget. Dalam hal ini kami menghitung total unit cost satu banding produk, sehingga nominal direct material yang diambil adalah nominal sebelum dikali dengan 1000 banding produk. Begitu juga untuk direct labor dan overhead-nya, sehingga total unit cost untuk satu banding produk itu adalah sebesar Rp8.744.950 untuk per masing-masing banding sebelum dikalikan dengan 1000 produk. Oke, baiklah, kesimpulannya itu adalah diperlukan biaya sebesar Rp69.565,66 untuk memproduksi satu banding produk yang terdiri atas aplikasi, website, dan 5000 QR code. Namun bila dilakukan produksi massal dengan perhitungan 1000 produk, harga produksinya itu per bundling produk itu adalah Rp8.744.950,97. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.